tentu keinginan untuk mengikuti acara demi acara ini itu antusias. Saya lihat wajah-wajah Bapak yang luar biasa antusias, ya, angkat tangan dan sebagainya, pengen tahu, pengen bertanya mungkin ya. Tapi izinkan saya menyampaikan bahwa kita masih ada nih narasumber berikutnya, dan narasumber berikutnya lain daripada yang lain, karena beliau adalah tukang sampah yang berdasi. Siapakah tukang sampah yang berdasi? Mari kita lihat video berikut ini. Ya, dan juga jangan lupa di akhir acara ini akan diumumkan 10 pemenang yang mendapat door prize dari Ibu Ruth Nehemia, penggiat lingkungan. Dan juga nanti yang akan mengikuti antusias acara Pak Melo, biasa dikenal seperti itu ya, juga akan mendapatkan door prize bagi yang antusias dan juga pengen mengikuti acara pelatihan Pak Melo atau tukang sampah berdasi berikutnya. 10 orang akan mendapatkan door prize dari Pak Melo. Ya, kita akan lihat video berikut ini dari Pak Melando Tambu Bolon. Tahun 2008 itu berawal dari kesukaan kami terhadap lingkungan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan yang namanya wirausaha, yang disebut dengan wirausaha sosial, di mana kami selain mencari keuntungan untuk kegiatan kami untuk bisa berjalan dengan baik, ya kan, untuk mendukung program kami, karena kami murni tidak didukung oleh pemerintah, tetapi kami belajar untuk mendukung pemerintah, ya, sehingga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk lingkungan. Dan di tahun-tahun sebelumnya kami memang mengalami kesulitan untuk mengajak manusia untuk mengolah sampah, dan akhirnya sekarang produk-produk kami sudah diterima sampai ke seluruh Indonesia. Mendaur ulang sampah mungkin dianggap kegiatan biasa-biasa saja. Tapi, berapa banyak dari pendaur ulang tersebut yang bisa mengubah sampah jadi pupuk multifungsi? Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap harinya warga Indonesia memproduksi kurang lebih 65 juta ton. Dari jumlah tersebut, hanya sedikit dari sampah yang bisa didaur ulang. Sisanya berakhir di pembuangan akhir untuk dibakar atau, ironisnya, mengotori ekosistem perairan kita. Menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga orang tidak lagi melihat sampah ini menjadi sesuatu yang Menurut Melo, ada 3 hal sederhana yang paling mudah dilakukan dalam memanfaatkan sampah organik. Menggunakan tong komposter, membuat tong berlubang untuk ditanami tumbuhan. Sengaja di bolongan-bolongan ini digunakan biar dia harus menanam, jadi setong ini bisa menumbuh banyak bermacam tanaman. Dan membuat parit kering. Pupuk cair Melo berbeda dengan pupuk yang kebanyakan dijual di pasaran. Selain mengandung bahan kimia yang sangat minim, pupuknya juga bisa digunakan sebagai pembersih kamar mandi dan pelembut pakaian. Keren. Kami kedepankan adalah merubah mindset, ya kan. Sebetulnya kami ini adalah seorang Melo, kami sudah rindu menantikan Anda. Silakan Pak Melo. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Tepuk tangan buat peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya mau lihat wajah-wajah yang bersukacita dan senyum pada malam hari ini. Jangan seolah-olah melihat saya tuh melihat sampah ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap kita semua semangat mendengar kata sampah menjadi berkah. Oke? Jadi saya akan membuat yel-yel nih ya. Kalau saya bilang salam lestari, Bapak Ibu katakan Indonesia hijau. Oke, bersama-sama ya, bisa ya? Coba saya ulang ya. Coba dibuka semua suaranya. Salam lestari, Indonesia hijau. Sama-sama sekali lagi. Salam lestari, Indonesia hijau. Sekali lagi. Salam lestari, Indonesia hijau.
luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi di sini, berkumpul ya dari berbagai daerah nih. Saya lihat ada dari Medan, ada Cikarang, dan juga mungkin ada dari luar angkasa kelihatannya ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sampah. Berbicara tentang sampah memang tidak ada habisnya karena selama manusia hidup, selama itu juga sampah pastinya akan mengikuti. Ya. Jadi kami memberi nama tukang sampah berdasi itu adalah sebuah filosofi kami. Kami adalah orang-orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan sarjana yang akhirnya mau terjun di dalam bidang pengolahan sampah. Yang terutama yang paling kami dapatkan selama kami menjalankan usaha ini, jadi Bapak Ibu harus tahu ini adalah sebuah usaha wirausaha sosial yang tadi saya tekankan, bahwa kami tetap berwirausaha, tapi di sisi lain kami juga ada unsur sosialnya di mana kami tetap berbagi kepada teman-teman masyarakat, mendampingi, mungkin ada yang secara free, ada yang memang dihitung dengan sebuah nilai angka, itu semua kami lakukan untuk mendukung program-program kami. Nah, jadi tukang sampah berdasi ini maksudnya adalah kami adalah orang-orang yang berlatar belakang, kebetulan saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang berkecimpung di bidang pengolahan sampah. Yang tadinya saya tidak mengerti itu apa artinya sampah, tapi memang saya punya latar belakang kesukaan yang namanya hobi bersih-bersih. Jadi dari situlah ini dijadikan sebuah bisnis yang akhirnya dari komposter yang tadinya 1 tong, itu bisa menjadi 2, 4, ya 8, yang awalnya kami hanya mempertunjukkan kepada teman-teman bagaimana kami mengolah sampah secara mandiri di rumah kami. Ya kan? Jadi keren. Selama sampah itu masih dibuang begitu saja, sebenarnya itu bukan menyelesaikan, tapi itu hanya memindahkan masalah. Nah, kami akhirnya membuat sebuah konsep bagaimana sebelum sampah keluar dari rumah, sampah sudah tertangani dengan baik dan benar. Nah, akhirnya tercetuslah sebuah inovasi kami awalnya dengan yang namanya tong komposter, yang akhirnya ini menyerabah sampai ke Bali, ya kan, sampai ke NTT dan bahkan sampai ke Irian Jaya itu sudah kami produksi. Dan teman-teman sangat berterima kasih adanya solusi pengolahan sampah secara mandiri. Nah, sebelum kita melihat slide, nah, saya ingin membuat tebakan buat kita semua ya. Saya ingin membuat tebakan, sudah siap Bapak Ibu? Tebakan yang dari saya ini akan saya berikan tebakan. Nah, tebakannya begini, hewan apa yang paling cinta dengan lingkungan? Nah, kebetulan dapat hadiah nggak? Mencintai lingkungan. Ayo, ada yang bisa menjawab? Yang bisa jawab dapat hadiah ya. Nah, sebelum kita memasuki slide yang kita akan buka, hewan apa yang sangat cinta lingkungan? Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Jansen ini pemilik Taman Safari yang tadi juga memutuskan salam lestari itu adalah kata-kata dari beliau yang akhirnya sekarang kita kenal semua. Nah, kebetulan juga saya ingin memberikan tebakan. Hewan apa yang paling cinta dengan lingkungan? Apa, Pak? Door presenter salah satunya itu akan saya bagikan. Tidak ada yang bisa? Sudah ada tuh dari chat banyak. Ada apa tuh? Coba. Ada banyak itu dari chat. Cacing. Ada cacing. Coba ada tolong dibacain Pak. Dari cacing, ulat, makot, tikus. Salah. Yang benar adalah gajah. Ya. Gajahlah kebersihan. Oke, sekedar intermezzo buat kita semua ya. Gajahlah kebersihan, jadi tidak ada yang benar di sini semua ya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Kita mulai memasuki slide, kita akan bahas dasar-dasar pengolahan sampah. Ini sangat dasar dan ilmu yang sangat dasar. Merdeka sampah, jadi Indonesia adalah negara yang kaya. Sayang mental masyarakatnya yang miskin. Maksudnya di sini apa? Indonesia masih kepada tahap membuang sampah pada tempatnya, itu aja masih sulit dilakukan. Apalagi untuk memilah, apalagi disuruh untuk mengolah. Ya, faktanya Pak, sampah yang selama ini ada itu hanya sampai kepada himbauan, tapi belum sampai ke tahap melakukan. Nah, ini yang menjadi PR besar di mana untuk merubah mindset dan mental masyarakat ini butuh waktu yang cukup lama. Ya kan, karena selama ini kita masih sering yang namanya ketergantungan ya. Jadi inilah yang mengakibatkan bahwa sampah akhirnya menjadi tetap sampah. Dan saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti acara hari ini, mulai besok kita tidak ada lagi mengenal namanya kata sampah, tetapi kita lihat fulus hepeng cien ya kan, itu akan kita pandang bukan lagi menjadi sampah. Oke?
Faktanya sekitar 50% sampah berasal dari rumah tangga. Rumah tangga itu menghasilkan sampah yang tertinggi. Nah, jadi ibu-ibu ini sangat berperanan penting. Dibandingkan sampah hanya dibuang begitu saja, ayo kita coba mengolahnya. Bukan karena kurang kerjaan, tetapi itu sangat bermanfaat buat kita semua. Nanti saya akan bedah satu persatu. Monggo selanjutnya. Nah, dalam hitungan kasar itulah 17% plastik, organik 67%. Nah, organik itu masih merajai, nah kan? Nah, jadi kalau individu tidak bertindak, ini akan menjadi masalah besar yang tadi dikatakan sebelumnya itu menjadi masalah di mana tumpukan sampah menjadi metan yang bertumpuk, akhirnya menjadi timbul ledakan, akhirnya diperingatilah Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, bagaimana apa sih yang kita dapatkan? Kita bisa mengurangi beban bumi, menghemat anggaran, kebersihan, keindahan, dan kita tidak lagi ketergantungan, ya kan? Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, saya katakan bahwa bencana yang terjadi saat ini adalah itu faktor 3 hal yang terjadi. Yang pertama, manusia harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam. Nah, berdamai dengan alam ini yang sudah mulai dilupakan, karena sebetulnya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita harus berdamai yang selama ini kita hanya acuh tak acuh dan kita tidak melakukan apapun itu. Lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel. Ya kan, membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, ya kan. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu di sini Indonesia menjadi negara penghasil plastik nomor 2 terbesar setelah Cina. Ya kan, jadi pertama Cina dan Indonesia, itulah prestasi yang sangat luar biasa. Jadi plastik kresek ini akhirnya merusak. Ya kan, berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu Pak Jansen juga ya sempat kita tahu ya yang masuk di botol yang dimasukin ke kuda laut ya, kuda Nil ya, kuda Nil ini plastik ya kan, itu mulai banyak dan juga beberapa hewan ya ekosistem lainnya juga dirugikan dengan adanya sampah plastik ya kan, tali yang akhirnya mengikat mereka, akhirnya itu bisa membuat mereka bahkan mati gitu karena adalah plastik. Membersihkan parit ya kan, kita tahu bahwa sekarang ini juga masa-masanya jangan sampai kita tidak kena COVID, tapi akhirnya malah kena DBD, kita tahu ya, karena sekarang DBD juga lagi merajalela nih ya kan. Jadi bagaimana kita harus mempunyai hidup bersih-bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Membatasi penggunaan kendaraan, kalau kita bisa misalnya tidak menggunakan mobil, kita bisa menggunakan kendaraan bermotor atau kita bisa berjalan kaki. Penggunaan pemakaian listrik yang selama ini kita tahu kalau kita ngecas, kita main tempel aja charger, kita tidak pernah lepas ya kan. Kurangi pemakaian tisu karena tisu itu terbuat dari serat kulit pohon yang akhirnya kalau kita terus pakai berlebihan itu kita juga sama saja menebang pohon sebanyak-banyaknya ya. Limbah plastik yang kita tadi katakan, Indonesia merupakan negara penghasil sampah laut kedua di dunia setelah Cina, disusul Filipina, Sri Lanka atau sampah plastik yang dibuang ke laut Indonesia. Next. Nah, inilah umur sampah. Ternyata sampah juga ada umurnya sama seperti kita ya kan, sampah organik ya Bapak Ibu nanti dibagikan slide-nya, kulit sepatu ya, kendala jepit, dan ada sampah-sampah yang sifatnya abadi yang tidak bisa hancur, styrofoam ya kan, aluminium itu juga lumayan, plastik umurnya juga lumayan 50 sampai 60 tahun ya kan, nylon dan kulit sepatu organik, dus karton dan filter rokok. Cara memilah sampah itu mudah, menyiapkan wadah terpisah sedikit, 2 buah wadah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Itu saja yang dilakukan dulu. Memang banyak kendala di lapangan. Ketika kita sudah memilah, ternyata tukang sampahnya juga mengaur-aurkan begitu saja. Akhirnya orang jadi malas. Tetapi tidak masalah, yang penting budaya itu kita terus lakukan supaya ini menjadi sebuah kebiasaan. Jenis wadah dapat disesuaikan dengan keadaan, bisa ember, dengan plastik, dan lain-lain. Tahap pemilihan lebih maju dilakukan dengan memilah sampah berdasarkan sampah organik dan basah sampah. Nah, inilah cara memilah sampah. Next. Oke. Kita singkat. Jenis sampah yang mudah didaur ulang itu bahan kertas, kardus, bahan plastik, bahan besi aluminium. Nah, minyak jelantah yang bisa didaur ulang selama ini, minyak jelantah dibuang, kalau kita buang ke namanya tempat cuci piring itu bisa menyumbat saluran. Nah, sekarang ternyata bisa diolah, bisa menjadi sabun ya kan? Bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan biodiesel. Nah, itu bisa dijual. Misalnya kita mau jadi pengepul minyak jelantah, monggo silakan. Itu bisa menjadi uang gitu loh, Pak. Nah, karet gelang dan sampah keterampilan, botol, kulit, dan semuanya itu bisa dijual dan bisa dijadikan uang. Nah, keren. Akhirnya sekarang menjadi yang namanya lagi tren, namanya bank sampah. Ini lagi tren. Karena sampah-sampah ini dikumpulkan, ini dijadikan sebuah peluang, yaitu dijadikan uang. Silakan. Ya. Lanjut.
Nah, kalau sampah secara mandiri, mungkin Bapak Ibu bisa nanti buka-buka iseng di Mbah Google ya kan, ilmu dari segala ilmu kita lihat membuat biopori, kita bisa bersedekah dengan sampah. Kebetulan beberapa tempat di wilayah Mau kami bisa melakukan kegiatan ini dengan sampah dikumpulkan, mereka tidak menghasilkan uang dari sampah, tetapi uang yang dihasilkan dari kumpulan sampah itu diberikan kepada masyarakat untuk ada yang putus sekolah atau yang butuh kesehatan, itu dikumpulkan dari sampah. Itu kami berhasil lakukan di Mau. Dan akhirnya yang terjadi adalah gotong royong kerjasama yang luar biasa terjadi juga di masyarakat karena ada rasanya saling memiliki. Yang sekarang lagi ngetren adalah bank sampah, atau juga dengan menggunakan composting ya kan, nanti kita akan bahas mengkomposkan kerajinan daur ulang bisa dengan ecobrick, dan tadi Ibu Ruth yang sudah sampaikan dengan dibuat dengan ekoenzim, jadikan ekoenzim, banyak caranya mengolah sampah secara mandiri. Monggo dilanjut. Nah, ini adalah teknik-teknik pengolahan sampah secara mandiri, dan ini juga secara lingkungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya tempat ibadah atau ada yang punya sekolah, ini cara pengolahan sampah organik. Ya, ini ada yang dengan menggunakan tong komposter, ada yang dengan menggunakan ember, ada yang juga menggunakan bak penampungan besar, ada yang juga menggunakan biopori. Di sebelah kanan paling bawah itu namanya biopori. Nah, itu sampah skala komunal tuh yang tengah bawah itu secara komunal itu dengan menggunakan terpal itu bisa dikelola, dan itu akhirnya bisa dijadikan kompos nanti untuk media tanam, dan juga bisa dijual. Karena sekarang harga kompos lumayan ya kan, pasaran. Nah, Bapak Ibu ini hanya cuma mau mengolah sampah organiknya, syukur-syukur sampah organiknya tetangga, syukur-syukur lingkungan Bapak Ibu punya sampah organik yang bisa diolah, itu bisa dijadikan uang karena harga kompos lumayan saat ini ya kan. Jadi dengan mengolah sampah organik nanti itu akan dijadikan uang yang sangat luar biasa. Ayo lanjut. Ya. Oke, bahan-bahan dasar kalau dengan menggunakan komposter ini adalah sisa sayur, aneka dedaunan, kotoran hewan, aneka kulit buah. Nah, ini adalah pengolahan sampah rumah tangga yang tadi saya katakan dengan sistem namanya composting. Nah, kenapa kami cetuskan inovasi ini? Selama ini banyak sistem komposter akhirnya menimbulkan bau busuk. Sehingga kota-kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, kota-kota besar yang padat penduduk, mereka enggan mengolah sampah. Akhirnya tercetuslah sebuah ide kreativitas kami membuat sebuah namanya inovasi komposter, ya kan, pengolahan sampah dengan namanya tabung plastik, ya kan, plastik yang memang kami sengaja untuk kami konstruksi ulang, sehingga akhirnya tidak menimbulkan bau busuk ketika kita mengolah sampah. Kebetulan di rumah saya kami olah sampah warga dan sampah lingkungan itu persis di depan gerbang. Ini menunjukkan bahwa sampah ini tidak berbau. Nah, inilah cara-caranya. Next, silakan. Ya, oke. Nah, inilah gambar-gambarnya bagaimana pengolahan sampah secara rumah tangga. Jadi sebelum sampah keluar dari rumah sudah kita bisa tangani dan akhirnya akan menghasilkan pupuk cair dan pupuk kompos. Karena kalau tadi bicara hanya pupuk kompos atau tanah saja, ini akan menghasilkan hasil cairnya sekaligus. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menyemprot kepada tanaman. Nah, ini adalah pengomposan menggunakan drum plastik. Nanti Bapak Ibu tidak harus dengan menggunakan apa yang kami punya, teknologi yang kami punya, bisa juga dengan menggunakan ember bekas, apapun itu media yang Bapak Ibu punya, nanti akan kami dampingi bagaimana membuat pupuk terbaik dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Karena saya berani katakan selalu di masyarakat bahwa sampah organik adalah pupuk terbaik. Itu saya berani tekankan, karena kenapa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu dipergunakan untuk kita juga, dan kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebetulnya semuanya sudah Tuhan berikan sempurna. Nah, ini kembali lagi kepada kita. Selama ini kita hanya ketergantungan ya. Nah, ini dia kalau sampah-sampah organik kita bisa kelola, itu banyak yang bisa dijadikan, ya kan, bisa menjaga ternak kolam, pelembut pakaian yang tadi dibilang katakan burut ya, nama ekoenzim, bisa menjadi suplemen organik cair atau pengemukan hewan. Bapak Ibu percaya saja, Bapak Ibu melihat saya gemuk bagaimana? Nah, saya keren olahan dari sampah organik tadi. Keren Pak. Ya. Jadi saya ini adalah hasil olahan dari sampah organik. Bioaktivator pengurai sampah bisa menjadi solusi untuk WC mampet, ya kan? Masalah limbah airnya juga jadi masalah. Karena kenapa? Alam ya kan itu rusak juga karena air limbah yang kotor. Ini juga menjadi perhatian yang sungguh harus diperhatikan. Nah, ini yang bisa kita buat dari sampah-sampah organik. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu. Nah, inilah gunanya kalau kita pengolahan sampah organik secara sistem composting.
Ya, salah satunya adalah kita bisa mengolah susu basi yang selama ini Bapak Ibu hanya susu basi mungkin yang punya anak kayak kita buang begitu saja tanpa kita olah dengan baik. Ini bisa kita olah. Obat-obatan kadaluarsa yang selama ini dibuang ya kan. Nanti ada teknik mengolahnya bagaimana menurunkan kadar kimia yang tinggi ya kan, itu kita netralisir, itu menjadi ramah lingkungan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai satu mengatakan seperti ini, kami punya ini ada sayur organik tanpa bahan kimia. Salah, sebetulnya tetap ada unsur kimia, tapi unsur kimia yang tidak berbahaya dengan alam. Ya, jadi ada yang berbahaya dengan alam yang akhirnya merusak tanah, ada yang tidak berbahaya dengan alam. Semua tetap ada unsur kimianya di dalamnya. Jadi itu harus bertahu, jangan dibilang katakan, ini organik nih tanpa bahan kimia. Salah, tetap ada bahan kimianya, tetapi bahan kimia yang tidak merusak alam. Oke, darah sapi, sahabat-sahabat kemarin teman-teman yang merayakan Idul Adha, darah sapi kami olah itu dibandingkan dibuang mencemari lingkungan, kami olah dengan tumpukan-tumpukan sampah lain dan akhirnya kami kembalikan ke tanah kembali. Rempah-rempah, nasi basi ya kan, cucian ikan ini bisa kita olah dengan yang namanya sistem composting semua, bangkai hewan, usus sapi. Nah, ini yang maksudnya ini harus perlu digarisbawahi, sebenarnya kotoran manusia yang paling bagus. Nah, manusia, tapi kan ada orang yang setuju dan tidak setuju. Ini sekedar ilmu ya, jangan dipublikasi terlalu berlebihan. Tapi ini saya katakan bahwa manusia adalah pemakan segala-galanya alias geragas atau rakus. Ya kan, makanya kotorannya aja sempurna. Ya kan begitu. Nah, jadi beberapa hal yang pernah kami lakukan juga, kami pernah menyuburkan tanah yang tadinya udah tandus itu dengan cara menyemprotkan air spiteng itu ke tanah yang tadinya udah tandus, udah kotor gitu dan udah rusak, dan akhirnya tanah itu kembali normal kembali. Yang luar biasa. Bahan kimia yang merusak alam itu disemprotkan aja tuh. Setiap hari kami semprotkan kotoran manusia. Jadi tapi ini sekedar informasi ya kan, karena ada nanti yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tanaman toga, tanaman obat keluarga itu bisa dijadikan pestisida untuk mematikan hama di pertanian. Itu bisa dijadikan limbah tahu, ampas kopi, tempurung kelapa, biji kapuk, bubuk teh, jeroan ikan, tongkol jagung, tulang ikan pari, rumput laut, ya kan, dan lain-lain. Bahkan sampai yang kami olah itu terakhir adalah puntung rokok, di mana itu bisa menjadi pestisida organik, ya kan, dengan cara direndam, ya. Nanti airnya itu kita gunakan untuk menyemprot kepada tanaman, sehingga tanaman kita jadi bau rokok. Oh enggak, bau dari hama, oke. Nah, inilah produk-produk yang sudah kami hasilkan dari pengolahan sampah organik. Nah, nanti Bapak Ibu yang nanti memenangkan door prize yang kami bagikan nanti, ini salah satunya adalah pupuk organik cair yang kami olah dari sampah organik rumah tangga, dan sebagai door prize ya, namanya pengurai WC yang akan nanti kami bagikan bagi yang menang. Nah, bahan bioaktivator untuk pengurai sampah kembali, dan juga ada suplemen organik cair untuk hewan dan probiotik untuk kolam ternak. Nah, itu yang bisa kami dapatkan. Jadi dengan kami mengolah sampah ya, kami dulu pernah mendapatkan sebuah keuntungan ya dengan menggunakan botol bekas. Ada sebuah program di Serang itu untuk sekolah hijau, itu dengan pesanan 5.000 botol ya kan, kami jual dengan harga Rp10.000. Wow, luar biasa lah itu kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah belajar menghitung, saya juga lupa hitungannya berapa. Jadi itulah yang kita mau tanamkan kepada Bapak Ibu. Semoga dari dasar pengetahuan informasi tentang mengolah sampah organik secara mandiri, ya, mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, ini bisa membuat kita semakin peduli lagi kepada lingkungan, belajar untuk lebih lagi peduli kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita bernyanyi sedikit yuk. Ada satu lagu yang kami ciptakan, lagunya sangat mudah, ya kan? Apa itu? Ini kakak kita yang luar biasa. Nih, kata-katanya seperti ini ya, Bapak Ibu nanti ikutin saya ya. Ya. Apa kali ya? Dikerasin. Satu tangan, satu tindakan nyata, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara kaya. Yes. Tidak ada kata
Yes. membawa masyarakat sejahtera untuk Indonesia negeri tercinta. Lebih cepat lagi ya, bersama-sama katakan. Satu tangan, satu tindakan nyata, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara kaya. Tidak ada kata-kata menyerah. Ayo kita semua mulai berbenah, membawa masyarakat sejahtera untuk Indonesia negeri tercinta. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak. Keren. Meluangkan waktu bersama kami, keluarga besar MOR, biarlah hari ini mendulang emas dari sampah bisa menjadi ide dan gagasan buat kita semua untuk mau berbuat. Yes. Ini menjadi pendapatan untuk kita semua mencari rezeki dengan cara mengolah sampah menjadi berkah. Salam lestari. Nah, tanpa terasa waktu begitu cepat sekali, dan Ibu Bapak, untuk mengakhiri acara ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Bapak Dr. Andes Jansen Manangsang, Presiden Direktur Taman Safari Indonesia. Beliau juga salah satu seorang advisor MOR dan penasihat acara ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jansen Manangsang. Silakan Pak Jansen. Ya. Terima kasih Pak Agus, moderator yang luar biasa yang melucukan, begitu juga dari Burut dan juga yang Mr. Sampah yang berdasi. Malando. Baik, saya akan mewakilkan MOR ini. Nah, saya agak berubah ini mengata-katanya karena memang hari ini adalah hari daripada peduli sampah nasional. Sehingga akan kami berubah sedikit. Memang kami pagi hari ini sudah melapor juga kepada Ibu Menteri LHK dan juga diwakilkan oleh Bapak Wamen, yaitu nanti kita akan bicara. Makanya saya akan mengucapkan dulu sekarang. Salam lestari. Salam lestari. Yang saya hormati memang ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Alur Dohong, PSD, dan juga hari ini juga ada juga kami undang Bapak Darori, Komisi 4 DPR RI, yaitu daripada dia Kehutanan dan juga Pertanian dan lain kelautan, dan juga daripada Profesor Hadi Halikwadra, yaitu dosen IPB University dan juga Ketua Dewan Pemberian Penghargaan Kalpataru. Nah, semuanya tentu kepada pembicara dan terima kasih Bapak. Semua permisawan semuanya yang mendengarkan yang hari ini. Nah, kita sangat bersyukur kepada pertemuan hari ini, banyak ide-ide kreatif terkait dengan pengelolaan sampah yang dikolaborasi dengan teknologi, ya, pengembangan bagaimana masyarakat serta awareness. Inilah yang saya bicarakan, awareness, yaitu kesadaran menjadi kemasan menarik dan bermanfaat dalam judul pertemuan kita malam ini, yaitu mendulang emas dari sampah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit barangkali membagikan upaya pengelolaan sampah dan limbah dari Satwa Taman Safari Indonesia yang berbasis pemanfaatan, ya, telah jadi menjadi bagian dari kegiatan operasional kami sehari-hari. Sebagai lembaga konservasi LK, ya, kami juga berusaha juga untuk menetapkan pengedepannya inovatif yang bagus, yang baru dalam pengelolaan sampah serta aktivitas
awareness. Ini yang penting daripada tadi katakan bagaimana kesadaran untuk masyarakat. Ya, saya katakan di sini ada paling 7 dari aktivitas, yaitu pengelolaan sampah dari satwa dan kampanye yang kami lakukan antara lain. Jadi kotoran sampah dari satwa, misalkan gajah tadi katakan gajah. Nah, kotoran itu satwa itu dengan produk serat yang tinggi. Setelah dianalisa, itu bisa menjadikan proses menjadi kertas. Jadi kita namakan pour paper. Nah, ini kita sudah lakukan. Kedua, jadi kompos yang tadi sudah dibicarakan, tadi kita bisa untuk daripada penyuburan dari pertanaman dan juga yang lain-lain. Dan begitu juga kami yang ketiga, ya biogas. Nah, inilah hampir semua sumber kotoran satwa kecuali dengan nilai nitrogennya tinggi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gas, biogas. Itu luar biasa. Ya. Lagi keempat, yaitu paparan, ya praktekkan borat. Borat itu artinya seperti ya ini kita lihat kan bagaimana papan bor, yaitu borat. Yang biasanya kita pakai serat kayu, tetapi sekarang kita juga bisa pakai sampah. Itu juga yang kelima, itu bisa digunakan dekor. Jadi sampah-sampah plastik yang tadi memang bisa tadi dikatakan mengancam daripada satwa-satwa karena ulah pengunjung yang melemparkan sampah. Kita tahu bahwa nomor 3 yaitu tidak bisa untuk dicerna, terus untuk ini kan sampah plastik yang sulit sekali. Nah, kalau apalagi masuk ke dalam perut hipo, yaitu kudanil. Memang beberapa hari lalu adalah hari hipo sedunia, hari kudanil sedunia. Kudanil juga ada harinya. Nah, luar biasa. Itu juga. Ya. Lalu memang luar biasa. Ada kewaspadaan, ada dari awareness daripada pengunjung yang merekam. Nah, sehingga pelakunya kita bisa serahkan kepada yang bertanggung jawab kewajiban ke polisi, sehingga itulah bisa selesai dengan baik sekali. Yang ke-6 yaitu produk maggot. Maggot itu ya seperti larva ya, larva lalat. Nah, itu yang nanti seperti itu protein yang tinggi sekali untuk baik untuk makanan daripada juga burung-burung aves. Luar biasa. Ketujuh, nah ini yang saya tekankan, yaitu jadi public awareness. Bagaimana kita seperti hari ini juga Indonesia menetapkan peduli sampah nasional pada hari ini tanggal 21, yaitu Februari tahun 2022. Luar biasa. Di samping itu juga memang kita lihat bagaimana untuk tadi pembersihan laut atau bagaimana sampah-sampah. Nah, kami juga di Taman Safari yang di Bali, di Gianyar, itu juga ikut turut dengan pemerintah dan masyarakat untuk membersihkan pantai-pantainya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, beberapa aktivitas Taman Safari Indonesia yang boleh saya bagikan kepada kesempatan berbahagia ini. Kami juga selalu berusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang baru dalam pengelolaan sampah. Dan kiranya informasi singkat ini juga untuk menambahkan lagi ide-ide dan manfaat pertemuan pada malam hari ini. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Pak Jansen Manangsang, Presiden Direktur Taman Safari Indonesia. Ibu Bapak yang berbahagia, rasanya kita nggak mau berhenti mengikuti acara ini. Rasanya pengen terus, tetapi minta maaf. Acara harus kami akhiri. Dan untuk itu, ayo daftarkan